Kondisi kamar rawat inap yang penuh mulai memicu ketegangan di meja perawat IGD. Permisi Bu, maaf mau tanya, kira-kira suami saya kapan ya bisa dapat kamar? Kan udah dibilangin Bu, kamarnya penuh. Kalau penuh ya nunggu, jangan bolak-balik terus. Pusing saya lihat ibu ya lama-lama. Iya Bu, maaf, saya kan cuma nanya. Ya mau ditanya 100 kali juga tetap aja kamarnya penuh Bu, ngerti nggak sih? Mbak Ratna, jangan ngomong gitu atuh. Kasihan ibunya. Ibunya kan nanya baik-baik. Ibu, mohon maaf ya, untuk sementara kamarnya masih penuh. Tolong ditunggu aja ya, Bu. Iya Bu, makasih ya Bu. Mas, sabar ya, kamarnya masih penuh. Iya Bu, semoga aku cepat dapat kamar. Aku udah nggak kuat. Iya Mas, sabar ya Mas. Rasa cemas keluarga pasien justru dibalas dengan sikap judes dan bentakan. Permisi Bu, maaf saya mau nanya lagi. Kira-kira estimasi kamar kosongnya berapa jam lagi ya Bu? Kamu pikir saya peramal, bisa tahu masa depan? Kalau saya bilang kamarnya penuh ya penuh Bu, jangan cerewet. Saya kan cuma nanya estimasi waktunya Bu. Kenapa saya harus dibentak-bentak? Ibu emang gak bisa sopan sedikit ya ke keluarga pasien? Heh, kamu itu yang gak ada sopan santunnya. Mau ngatur-ngatur saya kamu itu. Kalau kamu gak sabar nunggu, kamu bawa pulang aja itu suami kamu. Gak usah berobat di sini. Loh, kok malah nyuruh bawa pulang? Ibu ini niat kerja jadi perawat atau enggak sih sebenarnya? Heh, lancang kamu yang ngomong begitu. Mbak, sabar Mbak. Ibu, mohon maaf ya Bu. Kita nggak bisa ngasih estimasi waktu. Keputusannya itu nanti ada di dokter. Iya Bu, baik. Nama ibu itu sebenarnya siapa sih? Oh, namanya Ibu Ratna. Tuh, harusnya Ibu Ratna nyontoh teman ibu. Ngomongnya sopan, ramah, gak kayak ibu judes begitu. Mbak Ratna, udah, ayo. Perbedaan prinsip antara empati dan kejenuhan pekerjaan memicu perdebatan sengit di meja perawat. Mbak Ratna, bicaranya yang sopan sedikit atuh. Kasihan itu keluarga pasien, Mbak. Jangan dibentak-bentak. Sopan gimana maksud kamu Melati? Dari tadi pagi aku sudah menjelaskan baik-baik. Iya, tapi kan gak usah sampai teriak dan mengatai orang budek. Kita ini kan perawat. Kita harus banyak-banyakin sabar ngadepin keluarga pasien. Sabar, jujur ya Melati, aku ini udah beneran muak. Kamu tahu nggak rasanya muak itu seperti apa? Harusnya tuh mereka sadar diri. Dikira yang berobat di rumah sakit ini cuman keluarganya dia doang. Iya, aku paham Mbak Ratna capek. Mereka itu cuman cemas. Mereka takut keluarganya kenapa-napa. Cemas, itu namanya egois. Kamu itu jangan belain orang yang gak tahu aturan ya. Risih aku. Istighfar, Mbak Ratna. Ini kan memang risiko pekerjaan yang kita pilih. Kita dibayar untuk melayani orang yang sakit. Lagi pula, secapek-capeknya kita di sini, jauh lebih capek dan menderita mereka. Intinya kita harus banyak-banyakin sabar. Halah, kamu itu gak usah so suci deh. Gak usah ceramahin aku. Kamu itu baru kerja di sini berapa tahun? Baru seumur jagung. Ini bukan masalah lama atau barunya kerja, Mbak. Ini soal kemanusiaan. Berisik, nanti juga kamu kalau udah belasan tahun kerja di sini kayak aku, kamu pasti bakal muak juga. Kalau aku sih, mudah-mudahan sampai kapanpun gak bakal berubah jadi kayak Mbak ya. Prinsip aku dari awal masuk ke perawatan, aku kerja sebagai perawat. Aku harus melayani dengan sepenuh hati, harus penuh kesabaran. Halah, kamu itu benar-benar so suci Melati. Kita lihat saja nanti sampai kapan idealisme itu bertahan. Menunggu 8 jam tanpa kepastian kamar memicu amarah keluarga pasien yang terus disindir.
Apa-apaan sih Bu? Ini masih ada tuh. Ibu buta apa gimana? Terus ibu nggak usah bolak-balik lah. Kita di sini juga memperhatikan. Gak bakal dibiarin habis. Heran, dikit-dikit panik, dikit-dikit laporan. Iya Bu, maaf. Saya kan cuma takut suami saya kenapa-napa. Bu, kalau gantiin pusan ya ganti aja kali Bu. Mulutnya gak usah sambil ngomel-ngomel begitu. Ibu saya kan nanya baik-baik karena khawatir. Ini kan udah saya ganti nih. Kurang apa lagi? Saya ini capek ya dari tadi ngurusin kalian. Harusnya tuh kalian ngertiin, bukan dikit-dikit protes, ngeluh. Iya Bu, kami juga di sini capek kok. Sama, kami udah 8 jam lebih nunggu di sini belum dapat kamar. Bukan cuman kalian ya yang nunggu, pasien lain juga pada nunggu dan mereka bisa diem, nggak rewel kayak kalian. Mbak Tari, sabar Mbak. Bu, ini infusannya sudah diganti ya. Udah Melati, gak usah dibaik-baikin. Orang kayak gini dikasih hati minta jantung, nggak tahu diri. Maksud ibu apa? Bilang kami nggak tahu diri. Kami di sini bayar ya Bu. Walaupun pakai BPJS, itu hak kami dapat pelayanan yang layak. Ibu itu digaji buat ngelayanin pasien, bukan buat ngehina-hina orang kayak kita. Jaga ya mulut kamu. Jangan sok ngajarin saya soal kerjaan. Kalau nggak suka sama pelayanan saya, silahkan bawa pulang bapakmu ini.